Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Hari ini kita akan membacakan Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Benar perkataan Amsal ini. Banyak orang menganggap dirinya benar. Banyak orang menganggap apa yang diperbuatnya itu benar. Jika seseorang melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, maka secara umum setiap orang itu akan menganggap dirinya benar. Apa yang dia katakan benar, apa yang dia lakukan benar, yaitu secara umum manusia akan berpikir bahwa dirinya adalah yang paling benar. Tetapi di sini dikatakan Tuhanlah yang menguji hati. Jadi Tuhan itu melihat hati seseorang. Oleh sebab itu terkadang tidak baik juga ketika seseorang selalu menganggap dirinya benar. Orang-orang selalu menganggap apa yang dia katakan, apa yang diperbuatnya itu benar, apa yang dirancangkannya benar. Tidak selamanya hal tersebut baik. Karena jika seseorang terlalu menganggap dirinya benar, terlalu menganggap dirinya itu sempurna, maka dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, apa yang diperbuatnya, apa yang direncanakan, apa yang dikatakannya, itu sudah tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi ketika kita merencanakan sesuatu, apalagi ketika kita sedang membuat rencana yang besar untuk masa depan kita. Ketika kita menganggap apa yang kita perbuat itu benar tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan, maka itu adalah jalan yang cepat untuk menuju kejatuhan. Dalam Amsal 16 ayat yang kelima, itu secara tidak langsung Tuhan ingin berkata bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang congkak hatinya, orang-orang yang tinggi hatinya, karena menganggap dirinya bisa melakukan segala sesuatu. Nah, orang-orang yang menganggap dirinya bisa melakukan segala sesuatu, dalam ayat yang kelima dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, jadi orang-orang yang menganggap dirinya benar, orang-orang yang selalu menganggap apa yang diperbuatnya benar, orang-orang yang berlaku semau-mau tanpa mengandalkan, tanpa melihat apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak, itu dikatakan akan mengalami kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran, mendahului kejatuhan. Jadi sebagai orang percaya, ada baiknya kita melihat kembali, merefleksikan kembali apakah perbuatan kita, apakah perkataan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan tadi sudah dibacakan bahwa Tuhanlah yang menguji hati, Tuhan yang melihat hati kita. Oleh sebab itu, dengan kata lain, jika kita tidak memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, jika kita tidak memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melakukan segala sesuatu dengan semena-mena. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan sembrono dan menganggap diri kita benar. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan dalam diri kita. Kita perlu Tuhan dalam diri kita perlu Roh Kudus dalam diri kita untuk mengkoreksi apakah perbuatan kita, perkataan kita, rancangan kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kita tahu kalau rancangan kita sesuai dengan rancangan Tuhan atau tidak? Secara gampangnya seperti kalau rancangan apa yang kita lakukan itu membuat kita melakukan dosa atau menjauhkan kita daripada Tuhan, maka rancangan tersebut bukan rancangan daripada Tuhan. Jika rancangan tersebut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka rancangan tersebut adalah rancangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai ke 17, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jangan sampai kita melakukan dosa ketika kita sudah tahu yang baik. Yang baik adalah kita meletakkan rancangan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita berdosa karena kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita berdosa dengan kita
terlalu melihat diri kita sebagai orang yang paling benar, orang yang paling bersih. Oleh sebab itu, sekali lagi serahkan rencana kita, tingkah laku kita itu kepada Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan segala sesuatu, serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, doakan itu kepada Tuhan, baik itu rencana kita ke depan atau perbuatan kita yang kita lakukan sehari-hari, kita koreksikan dengan firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang nanti akan membuka jalan. Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Jadi tidak perlu kita merasa diri kita paling baik, tidak perlu kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan yang akan menyertai kita jika kita sudah melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat satu lagi, Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ini ayat ini mengingatkan kita, ada jalan-jalan, ada cara berpikir kita, ada rencana-rencana kita yang mungkin kita pikir kalau itu adalah jalan yang terbaik. Tetapi sebenarnya kita tidak mengetahui segala sesuatunya. Dan mungkin dampaknya itu akan berujung maut. Dampaknya akan berujung negatif dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, itu adalah renungan hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, bimbing kami, bimbing setiap langkah kami, bimbing kami, berikan kami kerendahan hati untuk menyerahkan hidup kami kepadamu dalam perkataan kami, tingkah laku kami, dalam perencanaan kami. Biarkan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan biarlah rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Tuhan, menjaga keluarga GPD El Shaddai Magelang yang mengasihinya. Mulut kami mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.